Bangsa ini ada gitu seperti itu. Oh, Ya karena sendirinya. karena bangsa kita itu adalah bangsa yang inferior. Jadi bangsa yang inferior, bangsa yang takut sama sama segala sesuatu. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya anak lahir, oe oe, terus si anak kita tampan, maka tetangga akan langsung menyebut, ih ganteng banget kayak Cina, ih ganteng banget kayak Arab gitu. Jadi kita mengasosiasikan yang positif-positif itu sama luar gitu. Ya seperti tadi itu Hodam misalkan. Kenapa nggak menggunakan istilah-istilah lokal di zaman dulu gitu? Kita pakai istilah dari internasional untuk bisa menguatkan identitas kita. Karena kita inferior. Jadi kenapa misalkan kita begitu galaknya di media sosial, tapi kalau ketemu kita halo bos. Nah, Itu inferior. Jadi diwawancara sama wartawan, ya kita sebagai rakyat kecil. Itu pengakuan kita kan, bahwa kita rakyat kecil. Anda kena musibah, apa yang Anda harapkan? Ya kami berharap agar pemerintah segera memberi bantuan kepada kita. Itu rasa inferior kita. Jadi kita tuh sebenarnya penakut, menganggap diri rendah, menganggap kita lemah, menganggap bahwa diri kita nggak bisa apa-apa. Sehingga kita harus menggantungkan diri kepada calon yang mencalonkan diri sebagai presiden. Kita menggantungkan diri kepada negara-negara luar. Kalau misalkan konflik Israel-Palestina, kita berpikir, kenapa sih negara-negara Islam tidak membantu gitu? Lah kenapa nggak kamu aja yang ngebantu gitu? Nah, Tapi iya, kan benar. kita berpikirnya adalah semoga pihak lain bisa melakukan ini untuk kita gitu. Kenapa saya milih Prabowo? Kenapa milih Jokowi? Karena dia akan meningkatkan ekonomi kita. Itu kan yang kita pikirkan karena kita merasa bahwa kita tidak mampu melakukannya sendirian. Selalu jadi rasa inferioritas itulah yang akhirnya kita kubu-kubuan masuk pada ideologi tertentu yang tidak kita pahami tapi kita ikut pada itu. Jadi misalkan orang di Indonesia kalau kalah debat atau misalkan dia tidak memiliki pengetahuan yang memadai, dia akan menggantungkan otoritas pada pihak lain. Iya. Wah, tapi saya mah ikutan pada ulama anu aja. Wah, tapi kamu tabayun dulu sama si itu gitu. Bukan sama dirinya, tapi dia cari orang lain untuk mengaitkan dirinya. Karena rasa inferioritas kita, rasa takut kita pada sesuatu yang lain di luar sana gitu. Itu bisa bikin breakthrough ya kita terhadap diri kita yang Iya. basicnya Iya. inferior itu. Ya, makanya kita harus ngelawan itu karena itu adalah awal mula dari banyak sekali masalah-masalah mental negeri ini. Termasuk masalah korupsi birokrat. Yes. Kenapa birokrat itu korupsi? Ya kita gajinya kecil mas, mohon maaf. Jadi kalau kan saya pernah misalkan diundang sama instansi pemerintah atau sama universitas lembaga pendidikan apa, mas berapa tarifnya? Saya nggak masang tarif sekian-sekian. Ya udah saya tulis segini aja ya, tapi nanti dibagi dua, ini buat saya dan ini buat mas. Ya soalnya kita kan sebagai PNS gajinya kecil. Itu sering kepikiran seperti itu. Mereka mengira bahwa mereka itu lemah. Jadi mereka layak atau ada pemakluman ketika mereka melakukan korupsi gitu. Oh, seperti ini ya. Orang sudah pada skeptis dengan tebusan yang untuk data yang Iya. hilang. Iya. Nilainya berapa katanya? Wah, itu jangan udah ditambah. Iya Iya. juga ya. Tapi bukan karena keturunan Ken Arok ya. Iya, bukan. Jadi terasa kayak begitu. Tapi kembali lagi kita itu memang mungkin saya rasakan karena kita juga diajarinya gotong royong gitu ya. Itu menumbuhkan kita memang harus berkoloni, nggak bisa kerjain sendiri. Iya, ya bisa kan? juga seperti itu. Nah, itu mungkin saya sendiri juga mungkin sama gitu. Jangan-jangan ini juga terasa inferior, tapi nggak tahu nih caranya untuk melawan inferior itu seperti apa sih? Ya, cara untuk melawan inferior itu adalah bahwa kita harus memiliki sumbangsih tertentu yang dihargai oleh masyarakat. Kita menganggap diri kita inferior itu karena terbukti bahwa ternyata kita tidak bisa. Kan gitu kan? Jadi misalkan ada saya mah bodoh, ada saya mah miskin. Ya karena kita selalu menggarisbawahi bukti-bukti bahwa kita memang miskin dan tidak berdaya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tidak melakukan apa-apa gitu. Berarti orang tidak percaya diri itu juga inferior ya? Ya iyalah. Dia sudah pintar, dia ngerti apa-apa, tapi nggak percaya diri. Iya, iya itulah inferior. Jadi coba lakukan hal-hal yang pembuktian sebaliknya gitu. Kan harusnya begitu. Nah, jadi berkaryalah masyarakat Indonesia tuh, berjuanglah
Jangan langsung patah harapan, patah semangat hanya gara-gara satu dua cemoohan orang gitu. Ya lanjut aja dan tunjukkan bahwa kita tuh memiliki jati diri. Kita tuh saking inferiornya, kita coba untuk mengaitkan misalkan sejarah masa lalu kita itu dengan kejayaan-kejayaan dari legenda orang. Ya. Jadi misalkan kita bangga banget ketika ada orang yang menulis bahwa Indonesia adalah Atlantis gitu. Kenapa kita nggak sebut aja bahwa Indonesia tuh jauh lebih baik daripada Atlantis? Tapi kan kita merasa bangga ketika kita dikaitkan dengan legenda orang gitu. Bangsa kita adalah Lemuria. Sampai ada itu yayasan atau apa perkumpulan orang-orang yang bahwa kita adalah keturunan Lemuria gitu misalkan. Hanya gara-gara itu ditulis sama bangsa-bangsa barat, kemudian kita menjadi, atau misalkan ketika ada bule yang memuji orang Indonesia, luar biasanya gitu. Ya karena kita tuh miskin apresiasi gitu. Jadi sehingga kitanya inferior gitu. Ya makanya dobrak itu semua. Kita berkarya, kita menunjukkan prestasi kita. Nah setelah itulah kita bisa meyakini bahwa kita tuh sebenarnya bukan orang yang lemah gitu. Iya. Kalau orang inferior itu apakah juga dikaitkan dengan dalam beragama ya, dalam belajar beragama, terus kemudian dimasukkan doktrin-doktrin supaya kita menjadi inferior? Ya, ada banyak sekali ustadz-ustadz di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia yang mendoktrin untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi misalkan sebagian oknum habib, sebagian oknum kiai, itu ketika kita ngaji ke mereka itu pertamanya adalah penegasan bahwa coba bayangkan neraka itu ngeri gini. Terus dengan ibadah kamu yang sejumput itu dan maksiat kamu yang sebanyak itu, emang bisa berharap masuk surga? Kan enggak. Lalu ditekankan kamu tidak bisa, maka kemudian yang penting mah kamu mengabdi aja sama kita, percaya sama kita, nanti dapat syafaat dari ini, masuk surga tanpa hisab. Nah, ujungnya ke sana gitu. Banyak di kita itu yang ditekankan supaya lemah gitu. Supaya bahwa kita tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa kita dosanya terlalu besar, bahwa apa segala rupa. Lalu ujung-ujungnya ya udah yang penting mah ikut ngaji sama kita. Ini beli sorban harganya 10 juta dari kita, apa segala rupa. Biar kita ditanya kayak. Ya iya banyak yang seperti itu, memang ditekankan seperti itu. Sekali lagi tidak semua habib yang begitu gitu. Ya karena banyak di antara mereka juga yang benar-benar tulus gitu. Tapi banyak secara sengaja perkumpulan-perkumpulan itu gitu. Ditekankan inferioritasnya, kemudian bahwa kami adalah keturunan dari Anu yang tadi itu ya, bahwa kami adalah Anu punya apa? Ya itu, penekanannya selalu seperti itu. Dan orang yang inferior akan langsung masuk ke dalam jeratan mereka. Mudah ya. Ya kan masyarakat kita mudah. Jadi kalau misalkan saya mau kaya, sangat mudah. Saya udah punya banyak tips untuk ngebohongin orang gitu. Dan gampang banget dengan cara yang seperti itu. Coba misalkan saya jualan sebuah batu akik yang saya beli di pinggir jalan 10.000, saya bisa jual itu jadi 10 juta dengan sangat mudah. Ada isinya gitu ya? Iya, saya ada tinggal isinya bilang, kodam. saya tinggal lakukan hal-hal konyol seperti itu bisa. Bahkan ada yang bisa ngejual sampai 1-2 miliar, itu masuk akal di Indonesia. Karena ada tulisan apa di dalamnya bisa sesuatu gitu ya? Iya, padahal itu produk buatan Cina gitu. Cina yang sakti berarti. Iya. Tapi dengan sebagian orang mungkin sudah mulai menyadari bahwa ada tekanan-tekanan ketika mereka mulai belajar beragama itu menjadi inferior. Apakah itu menjadi pemicu sebagian orang untuk menjadi agnostik ya? Atau bahkan Di antaranya saya menemukan banyak orang cerdas menjadi agnostik atau misalkan menjadi ateis ya karena dia diajarin agama justru dengan cara-cara seperti itu. Jadi hegemoni manusia terhadap manusia yang lain itu menggunakan rumusan-rumusan mistik gitu. Di antaranya adalah agama. Ya banyak akhirnya orang yang menjadi ateis atau agnostik. Jadi memang seperti itu gitu. Nah, cuman yang saya sadari itu adalah bahwa orang-orang memilih untuk menjadi ateis atau agnostik biasanya gara-gara tragedi. Jadi tragedi itu biasanya yang benar-benar membuat orang lebih mudah untuk menolak Tuhan. Jadi misalkan kapan ateisme berkembang paling pesat itu adalah ketika terjadi perang. Semakin besar perang, semakin besar agnostiknya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada narasi-narasi misalkan orang-orang Palestina, orang-orang Israel itu taat beragama gitu. Ya tapi dengan perang itu banyak yang sebenarnya memiliki itu adalah
diam-diam, secara diam-diam itu memilih untuk menjadi ateis. Ada misalkan beberapa survei menyebut sampai kenaikannya itu sampai 20% gitu di wilayah-wilayah konflik. Itu kenapa begitu? Yang tragedi. Tragedi. Jadi kita itu kita biasanya membayangkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang maha baik, maha suci, dan kita bikin identified itu menyimpan identitas itu kepada Tuhan, menyematkannya. Nah, jadi ketika misalkan kita mendapatkan di dunia itu hal yang sebaliknya, maka dia akan menjadi mempertanyakan gitu. Tuhan maha baik, tapi kenapa ke saya begitu jahatnya? Tapi kenapa kebahagiaan terbesar saya justru malah direnggut? Iya. Akhirnya menyalahkan. Iya. Dan secara mental, saya misalkan ketemu sama orang yang sangat cerdas. Ya. Prof dan ahli di bidangnya. Tapi dia tetap beragama dengan sangat taat. Di sisi yang lain, saya menemukan ada orang yang cerdas luar biasa, prof, tapi dia memilih ateis. Nah, sama-sama cerdas dengan capaian akademik yang luar biasa. Yang satu kenapa jadi taat beragama, yang satu kenapa jadi ateis. Ternyata yang satunya itu adalah karena sejak kecil dia ditekan oleh kalangan beragama untuk menghafal, kemudian kriteria keberhasilan dan kegagalan dia dihitung dengan unsur-unsur agama yang mistik, bahwa kemudian dia sejak kecil itu didoktrin untuk begini dan begitu. Nah, pemberontakan itu menyebabkan dia menjadi ateis. Tapi ada yang satu lagi, dia tidak mendapatkan tekanan itu sama sekali, sehingga dengan kecerdasannya, dengan kekuatan penalaran ilmiahnya, dia justru malah, saya menemukan Tuhan dari fisika, saya menemukan Tuhan dari ilmu pengetahuan. Ada kan yang seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa kita nalar kan sebenarnya. Nah, jadi beriman kepadanya atau tidak itu sebenarnya bukan pendekatan rasional, tapi pendekatan emosional. Jadi kita lihat latarnya. Kalau misalkan tragedi, biasanya dia akan cenderung untuk menjadi ateis atau agnostik. Biasanya. Oh, tergantung latarnya ya? Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, saya ateis karena saya mencari agak. Ayo kita buktikan. Pasti dari backgroundnya dia ya? Ada dari backgroundnya. Karena misalkan gini, buktikan adanya Tuhan. Ya. Gimana? Tuhan itu tidak terbukti, ada dan tiadanya Tuhan itu tidak bisa kita yakini gitu. Jadi misalkan kemustahilan keberadaan Tuhan itu sama dengan ketiadaannya. Ya. Sama. Jadi apakah Tuhan itu ada, sama mustahilnya dengan ketiadaannya. Kalau misalkan kita pakai nalar murni. Ya. Kalau pakai nalar murni. Nah, karena itu maka kita yang ateis itu sebenarnya tidak bisa menyangkal Tuhan. Coba saya tanya sama orang-orang yang ateis, bagaimana caranya menyangkal Tuhan? Karena sesuatu yang tidak bisa kita definisikan, tidak mungkin kita sangkal. Iya, exactly. Iya kan? Ya, karena misalkan saya menyangkal otak-otak gitu. Apa itu otak-otak? Ya nggak tahu. Pokoknya mah itu. Ya kan kita nggak bisa menyangkal sesuatu yang tidak bisa kita definisikan. Nah, karena itu maka ateis itu biasanya mengidentifikasi bukan tidak percaya Tuhan sepenuhnya, tapi tidak percaya Tuhan menurut versi Kristen, tidak percaya Tuhan seperti yang dirumuskan Islam, tidak percaya, biasanya gitu. Tapi itu kan sebenarnya ketidakpercayaan pada agama atau rumusan-rumusan Tuhan, bukan berarti dia menyangkal eksistensi Tuhan gitu. Atau misalkan saya tidak percaya pada entitas gaib yang menguasai bumi dan sebagainya misalkan. Nah, ketidakpercayaan itu kan tidak terbukti gitu. Dia tidak bisa membuktikannya secara ilmiah gitu. Iya. Sama seperti dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu tidak ada gitu. Nah, jadi pada tataran itulah pada akhirnya kita kembali pada latar belakang. Coba misalkan ada orang ateis yang ekstrim dan sebagainya, ada kemungkinan bahwa dia misalkan melihat realitas kaum beragama itu benar-benar sempit, benar-benar jahat, ngebom sana sini misalkan. Akhirnya keresahan dia itu mewujud pada ateisme.